Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kami, Afrin and the Family. Di video kali ini, keluarga besar Api Families mau ngajak kalian ikut liburan bareng ke Pantai Sayang Hilang, Garut. Kami berangkat sejak pagi, tepat jam 6 pagi. Rombongan menggunakan 2 motor dan 3 mobil. Walaupun berangkat di waktu yang sama, kami nggak jalan barengan di jalan karena menyesuaikan kondisi dan perjalanan masing-masing. Di tengah perjalanan, cuaca sempat hujan di beberapa titik. Jalanan jadi agak licin, tapi justru bikin perjalanan makin berkesan, penuh cerita, canda, dan kebersamaan keluarga. Yuk, ikut terus perjalanan kami sampai akhirnya kumpul lengkap dan menikmati indahnya Pantai Sayang Hilang. Jangan kemana-mana, karena video ini bakal penuh momen seru bareng keluarga besar Api Families. Nih. Tahu? Ya. Apa saya ini? Ya, berapa tahun? 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Ya, seberapa tahun ke belakang ya? Bayar. Mahal banget. Akhirnya di Jayanti. Nah, jadi oh beneran ya Jayanti. Wah, Pantai Sayang Hilang adalah sebuah pantai yang terletak di Desa Manjagahan, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Garut tidak hanya terkenal dengan Jeruk Garut, tetapi salah satu pantai yang populer terdapat di Kabupaten Garut yaitu Pantai Sayang Hilang. Pantai ini tercatat memiliki panjang kurang lebih 3-5 km dengan lebar sekitar 50 meter. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut. Luasnya hampir 10 hektar dan memiliki jarak 87 km dari pusat kota Garut. Pantai ini cukup dikenal di kota Bandung dan merupakan daerah tujuan wisata. Pantai ini memiliki jarak tempuh 4 km dari Kecamatan Pamengpeuk. Dengan menikmati panorama pantai dan biota laut merupakan aktivitas wisata yang dapat dilakukan. Di pantai ini terdapat arena khusus untuk bermain voli. Dengan demikian, para wisatawan dapat bermain voli di area tersebut. Dan juga terdapat banyak rumah makan dan berbagai penginapan dengan berbagai macam fasilitas. Pantai Sayang Hilang ini yang berdekatan dengan Pantai Santolo Pamengpeuk Garut. Aktivitas seperti ada beberapa rute jalan yang dapat dipergunakan untuk tiba di Pantai Sayang Hilang Garut, Jawa Barat. Antaranya adalah jalur pertama melalui Terminal Garut dilanjutkan ke Pamengpeuk. Jalur lainnya adalah melewati Cianjur, Sidaun, Rancabuaya, Pamengpeuk, dan jalur terdekat untuk wisatawan dari Bandung ialah melewati Ranca Bali, Naringgul, Sidaun, Rancabuaya, Pamengpeuk Sayang Hilang. Wisatawan dari Bandung bisa melalui jalur alternatif yaitu melalui Pangalengan. Nyair lauk wah bener. Persiapan ya mah ya. Pancingan mana? Sayuran. Kamu lagi berenang, kamu teh bayi teh. Lagi mantai kamu teh. Malam hari di Pantai Sayang Hilang terasa sangat berbeda. Setelah seharian menikmati pantai, kami memutuskan untuk menginap 1 malam agar bisa merasakan suasana pantai dengan lebih tenang dan santai. Suara ombak yang terus terdengar menjadi pengantar malam kami. Suasana terasa sejuk dan cukup sunyi, cocok untuk beristirahat setelah aktivitas seharian bersama keluarga. Namun di tengah malam, suasana sempat berubah. Listrik tiba-tiba mati dan kondisi sekitar menjadi gelap selama beberapa jam. Walaupun sempat kaget, kami tetap berusaha menikmati keadaan dengan bantuan cahaya dari ponsel. Kami berkumpul, mengobrol ringan, dan saling bercanda. Justru di momen sederhana ini, kebersamaan keluarga terasa semakin hangat. Setelah sekitar 3 jam, akhirnya listrik kembali menyala. Rasa lega pun terasa, dan kami bisa melanjutkan istirahat dengan lebih nyaman hingga pagi hari. Keesokan paginya, kami bangun lebih awal untuk menikmati sunrise di Pantai Sayang Hilang. Perlahan langit berubah warna, dari gelap menjadi jingga keemasan. Matahari muncul dari balik cakrawala, menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan. Udara pagi yang segar dan suasana pantai yang masih sepi membuat momen ini terasa sangat spesial. Menginap semalam di Pantai Sayang Hilang memberi kami pengalaman yang sederhana namun penuh makna. Dari malam tanpa listrik hingga pagi dengan sunrise yang indah, semuanya menjadi kenangan berharga bersama keluarga.
ramai di Sayanggelam, banyak pengunjung antusias datang ke lokasi pantai Sayanggelam. Bro, kenapa belum renang? Lapar, kami. Kekompakan keluarga di Pantai Sayanggelam. Waktu yang kami habiskan di Pantai Sayanggelam menjadi gambaran nyata tentang arti kebersamaan dan kekompakan keluarga di bawah langit pantai yang luas. Setiap anggota keluarga menikmati liburan dengan caranya masing-masing, namun tetap berada dalam satu suasana yang penuh kehangatan. Sebagian anggota keluarga terlihat menikmati perahu kecil yang tersedia di tepi pantai. Dengan senyum dan tawa, mereka menyusuri pinggiran laut sambil menikmati deburan ombak dan hembusan angin laut yang menyegarkan. Tidak jauh dari sana, beberapa anggota keluarga lainnya berenang di tepi pantai, bermain air dengan penuh keceriaan, tetap saling mengawasi satu sama lain demi keamanan. Di area pasir pantai, suasana semakin hidup dengan adanya permainan. Voli pantai, tawa, sorakan, dan semangat kebersamaan terdengar jelas, menambah meriah suasana liburan. Permainan sederhana ini justru menjadi pengikat kekompakan, tanpa memandang usia, semua larut dalam keseruan bersama. Tak ketinggalan, momen kebersamaan juga diabadikan melalui foto bersama, dengan latar belakang laut lepas dan ombak yang bergulung. Setiap foto menjadi saksi kebahagiaan dan kebersamaan keluarga. Di sisi lain, ada pula anggota keluarga yang memilih menikmati pantai dengan cara lebih tenang, duduk sendiri menikmati pemandangan, mendengarkan suara ombak, dan meresapi
ketenangan alam. Sementara itu, beberapa anggota keluarga terlihat mencari ikan di sekitar bebatuan pantai. Dengan penuh kesabaran, mereka menyusuri tepian, menjelajahi celah-celah batu, menambah pengalaman dan cerita menarik selama berada di pantai. Beragam aktivitas tersebut berpadu dalam satu harmoni kebersamaan. Meski dilakukan dengan cara yang berbeda, semuanya tetap saling terhubung. Dalam suasana kekeluargaan ini, Pantai Sahilang bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga ruang untuk memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan indah yang akan selalu dikenang. YouTuber. Wih, YouTuber. Ah. Oh. Kakak. Kakak. Wih, kakak berenang. Wih. Pegangan. Dadah. Gimana rasanya, Dedek? Jadi seneng ya, Dek. Jadi seneng ya. Udah nyobaan atau pernah nyobaan? Kuaten mah. Oh, kuaten. Jadi Pak YouTubers. Jadi kecemplung ya mah. GoPro-na itu ngedrop. Dibawa teh. Sama Yuki kuat? Enggak, Oh enggak. ini terlalu dangkal. Nama Sahilang berasal dari bahasa Sunda yang berarti kasih dan elang. Dahulu, kawasan ini sering menjadi tempat terbang burung elang, Naik perahu. sehingga dipercaya sebagai pantai yang Naik dijaga perahu. dan disayangi oleh alam. Selain keindahan alamnya, Pantai Sahilang juga memiliki nilai budaya bagi masyarakat sekitar. Pantai ini melambangkan kekuatan alam dan ketenangan, sehingga sejak dulu dihormati dan dijaga kelestariannya. Hingga kini, Pantai Sahilang tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Garut yang menyimpan keindahan alam sekaligus cerita lokal yang kaya makna. Inilah suasana pantai Sayang Gelang. Ramai. Coba naik naik perahu coba. Aprin mau naik perahu nggak? Aprin mau naik perahu?
Sok teh nyalirat teh. Teh cobaan nyalirat. Abi. Biasa udah deui. Pan dia dibetot. Tuh. Woi, cari harta karun. Mana bosnya? Si bosnya mana? Keluar dulu. Mana si bos? Kakak Kila lagi apa? Bubur sama teh Alanis. Udah renangnya belum Kakak Kila? Udah? Belum. Raina, kamu sedang apa Raina? Dikubur sama siapa? Oh, sama siapa? Lagi. Ini apa ini? Biar apa ini teh? Pengen diwawancara? Pengen diwawancara? Malah tuh jawabnya. Kan aku yang nanyain kamu yang jawab. Ya, huapan sok, disuapin, suapin. Hai. Lihat sini. Bro, lagi buat apa bro? Bro, ini bosnya dibuatin apa bro? Aprin. Halo, Prin. Kamu sedang main apa? Kamu sedang main apa? Lihat. Aprin. Kamu sedang main apa? Wow, semuanya dikubur. Ini ayahnya, ini anaknya. Suasana pantai siang itu terasa semakin ramai dengan tawa dan canda tim Warkop, Afriman, dan kawan-kawan. Di tengah hamparan pasir yang luas, mereka menikmati waktu santai dengan cara sederhana namun penuh keseruan. Awalnya hanya duduk-duduk sambil ngobrol ringan, namun suasana berubah ketika muncul ide iseng untuk bermain pasir. Dengan penuh semangat, mereka mulai menggali pasir bersama-sama. Tangan-tangan sibuk mengeruk pasir, sementara tawa terus terdengar setiap kali pasir berhamburan atau ada yang kena lemparan pasir secara tidak sengaja. Afriman menjadi pusat perhatian saat kawan-kawannya mulai menguburnya dengan pasir. Perlahan, tubuh Afriman ditimbun pasir dari kaki hingga badan, sementara ia hanya bisa tertawa dan pasrah menikmati kesian teman-temannya. Ada yang sibuk merapikan gundukan pasir, ada juga yang menambahkan bentuk-bentuk lucu, membuat suasana semakin meriah. Tim Warkop tak henti-hentinya melontarkan candaan setiap gerakan disertai tawa lepas, membuat momen sederhana ini terasa begitu berharga. Tak lupa, beberapa di antara mereka mengabadikan momen tersebut dengan foto dan video sebagai kenangan kebersamaan. Di balik semua keseruan itu, terasa jelas kekompakan dan persahabatan yang erat.
bermain pasir, mengubur badan dengan pasir, dan tertawa bersama menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu harus mutlak cukup dengan kebersamaan. Pantai dan tawa tulus, momen ini berubah menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi tim Warkop, Afriman, dan kawan-kawan. Di balik tawa dan candaan tim Warkop saat bermain pasir di pantai, tersimpan makna kekeluargaan yang jauh lebih dalam saat mereka berkumpul di atas hamparan pasir. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan peran, dan tidak ada kesibukan masing-masing. Yang ada hanyalah kebersamaan. Ketika mereka menggali pasir bersama, tertawa tanpa dibuat-buat, dan saling mengerjai dengan penuh keakraban. Itu bukan sekadar permainan. Itu adalah bentuk kepercayaan dan rasa nyaman satu sama lain. Saat Afriman rela ditimbun pasir oleh kawan-kawannya, disitulah terlihat ikatan yang kuat. Tidak semua orang bisa tertawa saat di sini, kecuali bersama orang-orang yang sudah dianggap keluarga sendiri. Pasir yang menutupi tubuh bukanlah simbol lelucon semata, tetapi lambang kebersamaan mereka. Saling menopang, saling menjaga, dan saling menguatkan dengan cara sederhana. Tak ada yang merasa lebih tinggi, tak ada yang ditinggalkan, semua berada dalam satu lingkaran tawa yang sama. Dalam kebersamaan itu, terlihat bahwa kekeluargaan bukan tentang hubungan darah, melainkan tentang rasa memiliki. Tim Warkop mungkin dipertemukan oleh pekerjaan dan waktu, namun yang menyatukan mereka adalah rasa saling peduli, saling menerima, dan saling menghibur. Di pantai itu, di antara pasir dan suara ombak, tim Warkop membuktikan bahwa keluarga bisa tumbuh dari kebersamaan yang tulus, bahwa kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam halaman-halaman sederhana duduk bersama, tertawa bersama, dan merasa aman menjadi diri sendiri di tengah orang-orang yang kita percaya. Wow. Udah nak, nyebur ke air nak. Bisa gatal. Di balik tawa dan candaan mereka di pantai, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bermain pasir. Ada kebersamaan yang tidak dibuat-buat, ada rasa nyaman yang tidak semua orang miliki. Saat mereka tertawa bersama, saling mengerjai tanpa rasa sungkan, itu bukan tentang siapa yang paling lucu atau siapa yang paling menonjol. Itu tentang rasa diterima apa adanya, tentang berada di tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura. Di hamparan pasir dan suara ombak, mereka sedang menciptakan sesuatu yang tak terlihat oleh kamera. Mereka sedang membangun kenangan, menguatkan ikatan, dan menanam rasa kekeluargaan yang kelak akan dirindukan. Karena pada akhirnya, bukan pantai yang membuat momen ini istimewa, bukan pasir, bukan ombak, tapi orang-orang yang kita ajak tertawa di dalamnya. Dan mungkin, inilah arti kebersamaan yang sesungguhnya sederhana, tulus, dan akan selalu tinggal dalam ingatan. Kamu mau naik perahu, Prin? Mau naik perahu? Naik, sok. Sok naik, Aprin. Di atas perahu kecil yang bergerak perlahan, tersimpan makna kekeluargaan yang begitu dalam. Seorang ibu duduk berdampingan dengan anaknya, bukan sekadar menyeberangi air, tetapi sedang membagi rasa aman. Di genggaman tangan itu, ada kepercayaan. Di tatapan mata, ada kasih yang tak perlu kata. Bagi seorang anak, perahu kecil mungkin terlihat sederhana, namun di sanalah ia belajar tentang keberanian, karena ada ibu yang mendampingi, tentang ketenangan, karena ada pelukan dan doa yang menyertainya. Laut yang luas tidak terasa menakutkan ketika ada keluarga di dekatnya. Di sekitar mereka, keluarga besar Api Families hadir sebagai lingkaran yang menguatkan. Tawa, senyum, dan kebersamaan menjadi bukti bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang saling menjaga dan saling hadir. Setiap momen kecil menjadi berarti karena dijalani bersama. Perahu itu terus bergerak, seolah menggambarkan perjalanan hidup. Kadang tenang, kadang bergoyang oleh ombak. Kecil namun selama ada ibu yang menuntun, anak yang percaya, dan keluarga yang menopang, perjalanan apapun akan terasa lebih ringan. Inilah arti kekeluargaan yang sesungguhnya. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang seberapa jauh melangkah, tetapi tentang bersama siapa kita menjalani perjalanan itu.
Pelan-pelan, pelan-pelan. 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 Wih. Awas, awas, awas. Hati-hati. Awas, 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 awas. Awas, awas, hati-hati. Talinya hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Wah, Aprin, Aprin. Aprin. Naik perahu. Di tengah air pantai yang sejuk, permainan bola voli jadi makin seru. Tawa pecah setiap kali bola jatuh, percikan air kemana-mana, dan sorakan kecil bikin suasana makin hidup. Tidak ada yang terlalu serius, yang penting semua ikut tertawa dan bersenang-senang. Bermain voli di air pantai terasa lebih ringan, kadang bolanya melesat, kadang jatuh tiba-tiba, tapi justru disitulah serunya. Semua saling menyemangati, saling menunggu, dan menikmati setiap momen bersama. Air laut yang menyentuh kaki menambah kesegaran, seolah ikut membawa rasa bahagia. Di saat-saat seperti ini, kebersamaan rasa sederhana tapi sangat berarti. Di balik canda dan tawa, tercipta kenangan indah yang akan selalu diingat. Karena kebahagiaan Belum tidak harus beres-beres, mewah, bro. cukup berkumpul, bermain bersama, dan menikmati waktu dengan orang-orang terdekat. Inilah keceriaan dalam kebersamaan ringan, hangat, dan penuh tawa. Ini kayak raja, bro. Ini kayak raja, bro. Sepertinya dia sudah bosan. Dengan tawa yang semakin pecah, tim Warkop dan kawan-kawan makin bersemangat menimbun pasir Wah, ke ini tubuh bener Akliman. dikeroyok biar cepet Tangan-tangan ya. bergerak cepat, bukan sekadar Dikeroyok. menutup badan dengan pasir, tapi seolah sedang menciptakan sebuah karya sederhana, tanpa rencana, tapi penuh makna. Akliman tidak hanya menjadi pusat kesenangan, tapi juga pusat kebersamaan. Ia tertawa, pasrah, dan percaya. Situlah terlihat ikatan yang tidak semua orang punya, rasa aman untuk menjadi bahan candaan, tanpa takut disakiti. Pasir yang Bro, menumpuk bukan ini hanya beratnya berapa gundukan. kilo ke Di dalamnya atasnya, Bro? tersimpan Bro, tawa, kira-kira. kejujuran, dan kenangan yang sedang dibentuk bersama. Setiap genggaman pasir adalah cerita, setiap tawa adalah bukti bahwa kebersamaan ini nyata. Mungkin karya ini akan hilang ketika ombak datang, pasir akan kembali rata, pantai akan seperti semula, tapi kenangan yang tercipta hari ini akan tetap tinggal, karena yang mereka bangun bukanlah bentuk di pantai, melainkan ikatan di hati. Dan suatu Bun, hari mau kemana, nanti, Bun? saat semua sibuk dengan jalan masing-masing, momen inilah yang akan diingat, bukan tentang Awas, siapa awas. yang ditimbun Ini nggak pasir, boleh di- tapi tentang siapa yang pernah tertawa bersama. Teh, gimana rasanya naik perahu, Teh?
Ya, nanti. Datang deui mah. Biasa memantau ini teh udah berapa besar ini teh pasirnya teh. Bisa ada yang lebih banyaknya coba sini. Ada pantai gitu. Guys, masuk guys. Tulisan warkop yang terbentuk dari timbunan pasir ini mungkin terlihat sederhana, namun di balik bentuknya tersimpan makna yang jauh lebih dalam. Warkop bukan sekadar kata, ia adalah simbol kebersamaan, tempat bertemunya cerita, tawa, dan kejujuran tanpa batas. Di sanalah perbedaan melebur, status ditanggalkan, dan semua menjadi setara. Pasir-pasir yang ditimbun bersama ini melambangkan setiap pribadi yang berbeda. Ketika disatukan, mereka membentuk satu arti, seperti halnya warkop yang hidup bukan karena bangunannya, tetapi karena orang-orang di dalamnya. Tulisan ini mungkin akan hilang tersapu angin dan ombak, namun maknanya tidak akan ikut pergi, karena warkop bukan tentang tulisan di pasir, melainkan tentang kebersamaan yang tercipta di hati. Di pantai ini, mereka tidak hanya membuat karya dari pasir, mereka sedang mengabadikan sebuah cerita-cerita tentang persahabatan, kekeluargaan, dan tempat pulang bernama warkop. Perjalanan ini bukan hanya tentang pantai, pasir, atau ombak, bukan tentang perahu kecil, permainan, atau tawa yang terdengar di kamera. Semua momen ini adalah tentang kebersamaan, tentang keluarga, sahabat, dan orang-orang yang memilih untuk hadir satu sama lain. Tulisan di pasir mungkin akan hilang, jejak kaki akan tersapu ombak, namun kenangan yang tercipta akan tetap tinggal di hati. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita berbagi perjalanan itu. Inilah cerita kami, tentang tawa sederhana, kebersamaan yang tulus, dan arti pulang yang sesungguhnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Sebelum videonya berakhir, jangan lupa klik tombol like kalau kalian menikmati kebersamaan dan cerita di video ini. Tulis komentar kalian di bawah, ceritakan momen liburan atau kebersamaan versi kalian, karena cerita sederhana seringkali punya makna yang paling dalam. Dan jangan lupa share video ini ke keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat, supaya semangat kebersamaan dan kekeluargaan ini bisa ikut dirasakan oleh lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video kebersamaan berikutnya. 1, 2